Saya urutin dari awal ya. Boleh. Dari awal bagaimana si Jaya ini, gitu kan. Jaya ini memang teman sekamar saya yang baru masuk. Jadi dia baru sekitar semingguan lah. Ada berapa orang di kamar saudara? Ada 4 orang. 4 orang. Ada 4 orang. Termasuk saudara ya? Iya, sebelumnya ada 3 orang. Cuma hanya 3 orang, saya masuk Jaya. Dia pindahan blok. Dia dari tipe 7. Jaya ini terpidana apa? Narkoba. Selain Jaya siapa aja bisa disebut? Satu Febri, dia itu kasusnya kriminal, Bukan narkotika. bukan. Satunya lagi Black, dan Narkotika juga bukan. dia narkotik. Nah, terus saya juga narkotik, gitu kan. Nah, jadi dia pindah, terus dia menempatkan di pinggir pintu, gitu loh, di paling depan. Nah, jadi waktu itu tanggal 31, memang dia itu menawarkan saya. Jaya. Jadi dia ada tawarkan, kita semua tahu bandar narkoba di Rutan Salemba itu adalah Andre. Dan itu pengetahuan kalian ya di sana ya? iya. Dan jadi di situ dia bos besar lah ya. Itu Andre ini siapa sih? Bos narkoba. Maksud saya gini, apakah dia terpidana atau orang dari luar? Oh, dia terpidana. Terpidana. Sekarang saya nggak tahu dia udah bebas atau gimana, saya nggak tahu. Sudah nggak ada di sana saat itu. Iya. Waktu itu masih ada. Ya, waktu itu masih ada. Waktu tanggal 31 itu masih ada. Tadi saudara bilang apa? Andre ini siapa? Bandar gitu ya? Bandarnya di situ gitu loh. Kenapa saudara bisa bilang dia bandar tuh? Dari mana saudara bisa menyimpulkan? Dari Jaya. Dari Jaya. Iya. Cerita dari Jaya. Iya, jadi Bukan, dia cerita. bukan saudara sendiri yang melihat. Enggak, saya nggak kenal sama dia. Oke, terus? Jadi si Jaya menawarkan mau tambahan nggak untuk tahun baru, gitu kan? Ada tambahan nih tahun baru. Ada 10 juta. Ada uang 10 juta. Nah, cuman ngeliatin aja. Sebabnya cuma ngeliatin doang. Ngeliatin apa? Ngeliatin narkoba. Saya ketawa lah yang mulia. Harga saya lebih mahal. Harga saya nggak segitu kan, gitu kan? Buat apa? Saya harus ngeliatin narkoba juga segala macam. Malah karena narkoba itu kan saya sudah berkali-kali kena masukan gitu. Jadi saya tolak. Nah, setelah itu di tanggal 3 itu waktu hari Jumat. Dan di hari Jumat itu setelah pulang sholat Jumat saya ngeliat dia nih. Saya baru masuk pulang, nah dia baru mau keluar gitu loh, ngambil sesuatu gitu kan dari Jaya. Nah, ya udah, saya nggak ada urusan apa-apa lagi kan, saya juga jarang berkomunikasi gitu sama orang di bawah saya gitu kan, karena saya kan di lantai atas. Jadi satu ruangan saya itu beda sekat gitu ya. Nah, lalu di malamnya sekitar Isya itu Pak Eka datang. Pak Eka datang, lalu dia langsung bilang, mana HP lo? Ya kan? Saya kasih langsung kan gitu. Saya kaget juga kan tiba-tiba. Saya punya HP satu. HP-nya satu, coba kasih ada 2 yang dia. Satunya lagi itu HP sewaan. Jadi HP yang ditemukan 2, cuman HP yang satu punya saudara. HP punya saya satu lagi. Ada orang jadi ngegadein gitu loh yang mulia, dia butuh uang, jadi ngejaminin saya. Saudara, saya jadi pengen tahu di dalam punya HP 2, maksudnya untuk apa itu? Oh, bukan HP saya 2, saya HP saya cuma 1. Samsung ya. Jadi saudara kenapa mau terima apa? Gadean itu? Berapa digadean sama siapa itu namanya? Itu sama orang. Di dalam itu gadean itu ya? Gadean doang. Enggak, dia kan masih satu kamar juga, ya kan? Jadi dia Siapa namanya? Black. Black. Nah. Aslinya siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya cuma tahunya Black doang gitu kan. Nah ya udah, dia jadi Berapa digadean? cuma 300.000. 300 kapan masuk? Waktu itu saya digeledah, ya kan, kedapatan handphone. Dan dia kegeledah semua kamar saya di atas, gitu kan. Cuma handphone doang. Cukup lumayan lama dia geledah sampai ngebongkar semuanya. Nah, terus di bawah, dia turun ke bawah, dia geledah lagi juga dan tidak ditemukan apa-apa. Nah, akhirnya langsung saya dibawa, saya Black sama Jaya. Nah, saya dibawa ke depan, langsung udah ada mereka semua di sini, gitu. Nah, setelah itu saya tanya gitu kan, ini masalahnya apa gitu kan? Udah nggak usah ini ya kan? Lo katanya bilang dia ngasih barang narkoba, gitu ya kan? Lo kasih ke dia gitu kan? Lah,
pas ke dia, orang saya ngelihatnya dia yang masuk sama Jaya, saya bilang ini urusan Jaya, bukan urusan saya kan gitu. Lah terus udah ikut aja, lo memang banyak permainan atas kayak gitu, lo gaya lo segala macam atau apapun. Ya udah terserah, buktikan aja. Gitu kan, saya minta dibuktikan aja, ya kan. Nah lalu permasalahan yang setelah itu ya udah, setelah itu saya ditekan, saya di BAP terus gitu kan. Dengan kesaksian saya itu tidak sama seperti dalam BAP. Kesaksian saya tetap saya bicarakan tentang apa yang saya bicarakan sekarang di persidangan ini. Nah, jadi keterangan saudara di BAP bagaimana? Saudara tarik semua? Saya tarik semuanya, karena memang pada dasarnya bukan itu, tidak keterangan saya. Maksud saya gini loh, ini kan adalah di BAP saudara kan saudara ada yang nanya, saudara menjawab. Yang Iya. diketik oleh penyidik di sini, apakah berdasarkan keterangan saudara tapi saudara di bawah tekanan intimidasi? Iya. Atau memang ini penyidik aja yang mengarang cerita ini di dalam bukan saudara yang ngomong ini? Saya di dalam tekanan dan saya sudah bicara sama Oke. penyidik, gitu Oke. kan. Saya bicara sama penyidik kalau semuanya ini adalah tentang Jaya, urusan dia sama dia. Saya tidak ada urusan sama sekali. Urusan siapa? Urusan Jaya sama terdakwa 5, gitu loh. Saya nggak tahu, nggak ada sama sekali. Silahkan ditanya langsung sama Jaya, kan gitu. Namun dari penyidiknya ini bilang kalau saya segala macam, saya bicarakan. Makanya itu kemarin ada video kan. Ada video saya bilang, memang si Jaya ini menawarkan dari Andre, menawarkan 100G. 100G ini dengan upah 10 juta dan hanya sebagai pengamat aja gitu, pengawas gitu loh. Penawaran ke saudara gitu ya? Penawaran ke saya. Tapi Nah, saudara lihat 100 itu enggak. Karena saya tolak. cuma ngomong-ngomong lah. Cara ngomongan doang, jadi saya tolak gitu loh kan. Dan saya juga bicarakan seperti itu gitu loh. Nah, namun pada kenyataannya dari para penyidiknya ini tetap menekan saya gitu kan untuk bicara, ya udahlah, yang jelas lu mau kayak gimana aja, ini kasus gak akan bisa naik gitu loh. Ini kasus gak akan bisa naik. Yang penting lu siapkan dana 300 juta 300 juta per kepala. Dan dia suruh saya nanggung semuanya, ada 10 orang 3 miliar berarti saya harus siapin dana. Saya bilang, loh ini pemerasan namanya, saya bilang. Kenapa kok saudara harus menanggung semua itu? Kan tanggung yang tanggung saudara. Saya udah bilang ya mulia, Apa katanya? jangankan saya 300 juta mau saya bayar, 3 juta juga saya nggak mau bayar gitu loh. Maksudnya saudara tanyakan nggak ke penyidiknya itu kan? Kenapa saya harus menanggung semua? Ya karena masalahnya itu dia membuat saya seolah-olah saya menjadi apa sih, induknya gitu loh. Saya menjadi orang terakhirnya. Lah saya bilang bagaimana ceritanya, saya nggak kenal sama mereka semua gitu loh. Dari awal saya nggak kenal sama mereka semua. Lalu saya harus mengakui sesuatu hal yang nggak saya lakukan. Mengakui sesuatu hal yang memang pada dasarnya ini semua udah Jaya. Dan pada dasarnya di BAP pun Jaya sudah di BAP. Jaya juga ditekan juga di situ. Dan seharusnya Jaya ada di sini. Dan yang lain-lain ini juga harusnya ada di sini. Lalu kenapa cuma 6 orang doang yang ada di sini? Gitu loh. Ini yang jadi sebenarnya saya juga pertanyakan. Dan si polisi ini, penyidik ini bilang kalau ini nggak akan naik, kalau ini bisa ini segala macam, udah tenang aja. Dan pada dasarnya kita setelah itu ditaruh di Selti. Selama 2 bulan saya ngerasain Selti, itu suatu hal yang nggak saya lakukan. Lalu setelah itu di bulan Oktober, ya, tiba-tiba saya langsung dipanggil untuk P21 di bulan Oktober, dan saya ketemu berenam ini gitu loh kan. Ya saya pikir loh, Jayanya di mana gitu loh, dan yang lain di mana gitu loh. Nah, ini makanya saya menceritakan sebenar-benarnya saat ini di persidangan ini dan keterangan saya di sini. Yang saya sesalkan itu waktu di saat saya diintimidasi oleh penyidik ini, saya sudah mengatakan untuk saya menghubungi pengacara saya. Saya hubungi lawyer saya bilang gitu kan, karena saya memang dari awal juga bersama Om John gitu loh, sebagai lawyer saya. Nah, tapi permasalahannya, lo kalau mau bicara ngomong sama lawyer, berarti lo maunya nih lanjut nih, mau diperkarain bener-bener nih, gue bikin nih bener-bener lo mendem di dalam penjara apa puluhan tahun, kata dia kan. Lah, saya Bilang itu siapa? penyidiknya, Siapa namanya? saya nggak kenal penyidik, cuma yang jelas itu Kanit ya, kacamata, dia yang pakai kacamata. Sama. Mungkin dia sekarang lagi nonton kali ya kan, dia dengar kalian dari bawah ke sini. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.